Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Hadratul Mukarramun, para pimpinan SIK PTIK yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, kepada para mahasiswa SIK PTIK yang pagi hari ini sudah siap untuk beraktivitas, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para karyawan dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita ditakdirkan kembali untuk bersama-sama bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, dan hari ini alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan amaliyah ibadah yang sungguh istimewa. Kita zikir, kita membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan itu diterima sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan kajian hari ini. Kita masih meneruskan tentang kajian dalam rangka memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna. Sampailah pada kajian Asmaul Husna yang ke-47, di mana Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Dialah Allah Subhanahu wa taala sumber hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala sumber hukum, pemilik hukum dan pemilik hikmah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dengan limpahan hikmah kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang diistimewakan oleh Allah dengan limpahan hikmah. Atainau hukman wa ilman, diberikan hikmah dan ilmu. Dalam di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan tentang Al-Hakim itu, setidaknya disebutkan oleh Allah sebanyak 97 kali. Allah sebutkan Al-Hakim sebagai zat yang maha bijaksana dalam segala kehidupan bagi makhluknya, termasuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat ke-80, Allah nyatakan, Wallahu khairul hakimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik bagi kamu sekalian untuk melimpahkan hikmah. Dialah Allah sebaik-baik dalam memutuskan hukum bagi hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik dalam menetapkan hukum bagi hambanya. Wa huwa khairul hakimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-87. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara Al-Hakim dengan Al-Aziz. Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa bukan hanya Allah sebagai penentu kebijakan saja, tetapi dialah yang bisa, Al-Aziz, yang bisa memaksakan tentang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Al-Aziz, tapi
Dialah Allah Subhanahu wa taala juga tetap sebagai zat yang Rahman dan Rahim. Apapun yang ditetapkan Allah, apapun yang diputuskan oleh Allah, itu baik untuk hambanya, baik untuk makhluknya. Hari ini kita diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam satu kegiatan. Karena itu ini juga keputusan Allah yang terbaik. Ini adalah hikmah yang terbaik dalam hidup ini. Sepanjang hari ini nanti kita memang sudah diberikan suatu hal yang istimewa. Bagaimana tidak? Tidak semua orang pagi-pagi semacam ini sudah berzikir dengan menyebut Asmaul Husna. Allah sendiri sudah menyebutkan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga untuk selalu menyebut asma Allah, maka baginya itu bagian surga yang nanti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak semua orang untuk bisa setiap pagi. Setidaknya kita istiqomah dalam satu pekan itu setiap Kamis pagi kita bersama-sama untuk membaca Asmaul Husna. Syukur-syukur di hari-hari yang lain. Tapi setidaknya dengan istiqomah kita ini sudah menunjukkan betapa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Ditambah dengan kita membaca Qalbul Quran, yaitu surah Yasin. Dan dilanjutkan dengan kajian tentang pendalaman, memahami tentang asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Jadi semua kita pelajari, mulai dari sejak kita masuk dunia pendidikan, sampai saat ini kita kuliah di STIK PTIK, kita ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan dari sekian banyak ilmu, maka Rasulullah sudah mengingatkan, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah engkau mengenal Allah. Ilmu engkau mengenal Allah. Karena dengan engkau mendapatkan begitu banyak ilmu-ilmu yang lain, itu sumbernya sesungguhnya juga dari Allah. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mendapatkan ilmu, ya kita rasanya kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin kita mempelajari, mungkin kita belajar tentang berbagai hal. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak mentransfer ke dalam saraf otak kita, mungkin bisa jadi kita belajar sekarang, sebentar lagi kita sudah lupa. Kita sudah pelajari sekian lama, kalau Allah tidak menghendaki, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada cuma lupa dan tidak ingat sama sekali. Maka allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, yang memberikan ilmu kepada hambanya yang dikehendaki. Segala sesuatu yang tidak diketahui. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita bersama-sama untuk menelusuri bagaimana mengenal Allah tentang Al-Hakimnya. Allah nyatakan bahwa di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ayat ke-6 Allah nyatakan bagaimana Al-Hakimnya Allah itu menyangkut tentang berbagai hal. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk kamu sekalian fil arham, di dalam rahim ibumu, kaifa yasha, sesuai dengan ya kehendak Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi kecuali dialah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa untuk menetapkan segala sesuatunya, dan Hakim Al-Hakim yang bijaksana. Jadi kita memulai bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk kita. Bentuk wujud kita yang telah lahir ke dunia ini dan sampai saat ini adalah bagian dari Al-Aziz dan Al-Hakimnya Allah. Jadi bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijaksana itu telah memberikan
suatu ketetapan. Allah nyatakan, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu sekalian di dalam rahim ibumu, ya sesuai kaifa yasha, ya sesuai dengan kehendak Allah. Apakah kita dijadikan menjadi laki-laki atau perempuan? Nah, itu memang ya bagaimana kehendak Allah saja. Dan alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Yang laki-laki ya jelas laki-laki, yang perempuan ya jelas perempuan. Ini adalah al-hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan Allah untuk menetapkan seorang dalam bentuk yang begitu eloknya. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan kamu sekalian dalam bentuk rupa yang paling baik dalam kehidupan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan al-hakimnya, maha bijaksananya, maha menentukan segala sesuatunya, kita ditetapkan lahir sebagai manusia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, pernahkah kamu sekalian mengucapkan terima kasih, rasa syukur bahwa kita dilahirkan sebagai manusia? Maka sekali-sekali engkau ucapkanlah, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau telah lahirkan aku sebagai manusia ya Allah. Nah, jadi ini adalah memang kebijaksanaan Allah, kita lahir makhluk sebagai manusia. Apa yang terjadi kalau kalau saya diciptakan menjadi ayam, mesti sudah mengikuti antrian pagi ini, kalau nggak dipotong ya besok ya Allah. Kalau dijadikan oleh Allah menjadi sapi, mungkin nunggu setahun sekali untuk giliran dikurbankan ya Allah. Nah, jadi oleh karena itu ya kita bersyukur. Maka Rasulullah, bersyukurlah engkau dilahirkan sebagai manusia. Itu adalah al-hakimnya Allah, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim dalam surat Al-Maidah. Dan dalam perjalanannya kita sebagai manusia itu ada saja kesalahan, ada saja kekhilafan, ada saja hal-hal yang keliru, atau bahkan kadang-kadang memang sengaja melakukan kesalahan. Untungnya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Aziz Al-Hakim, padahal Allah Maha Perkasa, Maha segalanya untuk bisa langsung menghukum saja kepada kita, tapi Allah sudah berkenan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika sekiranya engkau memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan terima. Dan fa innaka antal aziz al hakim, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Jadi lagi-lagi al-hakimnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini diuntungkan kembali. Lahir sebagai manusia, melakukan kesalahan, ya sudah, itu namanya manusia. Memang Allah Subhanahu wa taala memaklumi bahwa ada salah, ada keliru, ada khilaf, itu manusiawi. Hanya Allah mengharapkan kalau engkau berbuat salah itu segeralah engkau mohon ampun kepada Allah. Sehingga posisi kita sebagai manusia ini, Allah maha bijaksana. Kesalahan seberapapun, asal seseorang itu segera menyadari kesalahan dan memohon ampun kepada Allah, maka ampunan Allah masih jauh lebih besar dari kesalahan yang kita lakukan. Ini adalah bagian dari kebijaksanaan Allah, al-hakimnya Allah. Karena Allah bisa saja, ini karena salah. Kalau kita menengok ke belakang, bagaimana zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dulu pada saat ditetapkan oleh Allah menjadi utusannya, menyampaikan kebenarannya, dan sekaligus untuk mencegah kemungkarannya, maka
Setiap kali Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena sudah dijanjikan oleh Allah, ya aku tetapkan kau sebagai nabiku, utusanku, dan aku akan tunaikan apa yang menjadi keinginanmu. Yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam apa? Setiap kali melihat orang maksiat, Nabi Ibrahim minta, ya Allah, udah matikan aja dia. Setiap kali melihat lagi ada orang yang melanggar hukum, langsung Nabi Ibrahim, ya Allah, cabut aja ruhnya ya Allah. Jadi setiap kali berulang kali sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyampaikan, Ibrahim, berhentilah engkau meminta tentang sesuatu itu. Jangan kalau melihat orang salah engkau sudah matikan aja. Melihat orang maksiat sudah matikan aja ya Allah, cabut aja rohnya. Melihat orang yang berbuat melanggar, matikan saja ya Allah. Berhentilah engkau minta itu ya Ibrahim. Karena bisa jadi kamu nanti tidak ada temannya, tinggal sendiri. Manusia itu memang berpotensi untuk salah. Manusia berpotensi melanggar. Manusia berpotensi untuk khilaf. Jadi oleh karena itu, ya kalau kita sudah menyadari hal itu, maka kita bisa memaklumi. Kalau orang lain bisa salah, maka kita juga bisa salah. Kalau orang lain bisa berbuat maksiat, kita bisa berpotensi juga. Maka untungnya Allah Subhanahu wa taala membangun kesadaran kepada kita untuk ya salah segera minta maaf, salah segera mohon ampun. Allah Maha bijaksana. Dan apa yang terjadi kalau hikmah dibalik kita segera memohon ampun kepada Allah? Allah tidak menghukum pada saat kita melakukan kesalahan itu dengan tiba-tiba ini, karena Allah juga mampu setiap orang melakukan kesalahan terus ada tandanya, di jidatnya itu jendol gitu, di jidatnya itu bengkak gitu, ini karena kesalah, atau ada garis merah atau garis hitam berada di wajahnya. Tapi Allah itu Al-Hakim, tidak begitu. Tetap wajah seseorang itu elok, tetap wajah seseorang dalam keadaan yang baik, padahal dia juga melakukan kesalahan. Karena kita ya gini nampak wajah-wajah yang sumringah, wajah-wajah yang ganteng, cantik, bukan berarti tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Pasti kita sebagai manusia ada kesalahan, ada dosa. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dianjurkan, ya segeralah engkau mohon ampun kepada Allah. Sehingga kesalahan itu jangan sampai nanti akhirnya ditegur oleh Allah dengan teguran-teguran yang lebih keras kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka wa man nasru illa min indillah innallaha azizul hakim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Allah Maha bijaksana. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini, Allah sudah ajarkan siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya engkau menuju kepada Allah. Gitu. Ingat kepada Allah, mohon pertolonganlah kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji, Allah akan menolong kepada hamba-hambanya. Maka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita betapa kita itu dimanjakan oleh Allah. Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul untuk membimbing kita segala petunjuk dalam hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasanya fasilitas Allah berikan, kehidupan diberikan, petunjuk diberikan, disampaikan, dan segala sesuatu Allah sudah berikan. Itu artinya kita itu betapa Allah itu yang sangat murah kepada kita semuanya. Belum lagi kalau kita menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan. Nah, karena itu mintalah kamu sekalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena apa? Lagi-lagi Allah juga nyatakan
alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang mengetahui tentang segala ilmu-ilmu tentang yang gaib dan yang nampak. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Allah yang maha mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Allah yang maha mengetahui tentang yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah, yang nampak Allah, apalagi yang nampak, yang tidak nampak saja Allah Maha tahu. Apa yang akan terjadi ke depan, maka kita selalu dimohonkan, yuk kita terus berlindung kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sekalian berkeinginan ke depan, bercita-cita tentang segala sesuatu, kamu perlindungkan dirimu kepada Allah. Kamu pasrahkan kepada Allah dalam niat dan keinginan. Setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Pasti semuanya punya cita-cita. Ada yang punya cita-cita, ya supaya saya nanti bisa kembali ke daerah, memimpin daerah. Ada yang bercita-cita, wah saya pengen jadi Kapolri, bisa saja. Pengen jadi presiden, boleh saja. Pengen jadi, udah kita punya cita-cita apa? Pokoknya saya akan memuliakan orang tuaku, saya dan lain sebagainya. Nah, mulai dari saat kita muncul keinginan dan cita-cita itu, engkau gantungkan kepada Allah. Engkau serahkan, ya Allah, saya ingin bercita-cita ini, ya Allah. Nah, setelah itu kita lakukan upaya secara syariat, kita menempuh jenjang pendidikan. Nah, ini adalah bagian usaha yang kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita akan melaksanakan segala apa yang ditugaskan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti baru ada jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan itu. Karena itu Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi. Bukan hanya urusan hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup ini. Allah yang menguasai semuanya. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang tidak nampak maupun yang nampak. Seperti dewasa ini. Di masa pandemi. Virus itu tidak nampak. Maka bagaimana kita menghadapi? Ya kita secara syariat, secara lahiriah, kita dengan melaksanakan protokol kesehatan. Tapi apakah dengan protokol kesehatan itu sudah cukup? Rasanya juga belum cukup. Protokol kesehatan hanya membentengi kita secara lahiriah. Tapi virus itu bisa masuk lewat mana saja. Karena buktinya sudah menggunakan segala sesuatu, ya para tim medis, ya para dokter, para perawat itu sudah menggunakan peralatan, sudah mengamankan dirinya itu dengan sangat rapi dan sangat tertutup sekali, tapi masih terkena juga. Rupanya memang ya itulah, maka tidak cukup dengan upaya lahiriah, secara batiniah. Karena Allah tahu kemana perginya, kemana virus itu berjalan, ya, corona itu akan kemana, akan berjalan, akan menyusup kemana, Allah maha mengetahui. Maka kita tidak melupakan doa dan permohonan kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengajarkan satu doa, a'udzu bikalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku perlindungkan diri kami dengan kalimat-kalimat indahmu dari segala sesuatu makhluk-makhluk yang mendatangkan keburukan bagi kami. Jadi kita perlindungan kepada Allah. Sehingga permohonan kita, doa kita yang disertai dengan usaha lahiriah, dengan prokes, dengan protokol kesehatan itu, maka itu akan membuahkan. Jadi usaha harus lahir batin. Nggak cukup dengan hanya lahiriah saja. Tapi secara batiniah kita, saya udah yakin, pokoknya dengan prokes,
Ini pasti karena memastikan itu yang kita tidak bukan kewenangan kita. Kita hanya mudah-mudahan sudah pakai masker, sudah kita mengambil jaga jarak, kemudian kita menghindari kerumunan. Nah, itu mudah-mudahan virusnya kita tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tapi bisa jadi. Nah, karena itu maka usaha batiniah kita juga harus kita lakukan. Allah Maha Bijaksana. Dan bagaimana Allah nyatakan, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Seseorang akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang diusahakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi maka wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim. Surat Al-Anfal ayat ke-49 Allah nyatakan, dan siapa saja yang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah yang maha perkasa itu akan melindungi dirinya. Allah yang Al-Hakim, yang maha bijaksana itu akan selalu menjaga dirinya. Jadi begitu pentingnya kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Misalnya sekiranya virus itu mampir ke dalam tubuh kita, karena dalam lindungan Allah mungkin bisa jadi itu akhirnya hanya sebentar terus dia pergi lagi, nggak enak di sini, atau Allah sudah perintahkan, dah kamu jangan masuk sini, sudah setelah itu gue pergi lagi. Maka ada orang-orang yang dia hanya bergejala sangat ringan, setelah itu ya sembuh dan sehat kembali. Ada yang memang akhirnya terpapar dan sungguh sangat berat menghadapi keadaannya. Kenapa bisa beda-beda semacam itu? Nah, ini bisa jadi dia telah ditetapkan oleh Allah, digerakkan hatinya untuk mengikuti vaksin. Setelah itu dia sudah berusaha dengan sangat hati-hati. Dia menggunakan prokes dengan sangat ketat. Ya, kalaupun dilalah karena sudah ada antibodi, begitu virus masuk, udah kayaknya nggak enak. Virusnya pergi lagi. Virus pergi itu juga karena apa? Itu sudah diperintahkan oleh Allah. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan ini virusnya sudah mulai diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke asalnya. Makanya di Jakarta, alhamdulillah sudah zona hijau. Ini adalah anugerah dari Allah, dan beberapa daerah juga sudah mulai kondisinya sudah menurun tentang yang terkena virus ini, dan mudah-mudahan karena dialah yang mengendalikan alimul ghaibi wasyahadah, hal-hal yang gaib yang tidak nampak itu mereka berada dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sebagaimana Allah nyatakan, wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim. Siapa yang memasrahkan juga dirinya kepada Allah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha bijaksana. Wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Jadi bagaimana kita mengenal al-hakimnya Allah itu berbagai dimensi dalam kehidupan Allah jelaskan. Maka mengenal Allah atas bimbingan Allah lewat ayat-ayat Al-Quran. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk memberikan kesadaran kepada seseorang untuk dia menyadari tentang kesalahannya sehingga dia berbuat taubat. Maka seringkali saya sampaikan, mana duluan ampunan dulu, istighfar dulu atau ampunan dulu, nah gitu kan. Nah, jadi ternyata yang menghendaki atas anugerah dari Allah orang untuk bertobat itu karena memang itu kemurahan Allah, hatinya digerakkan sehingga dia berkenan untuk bertobat. Allah Maha Bijaksana untuk menyelamatkan hambanya. Maka wa kalimullahil ulya wallahu azizun hakim.
Dan kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat Allah sungguh sangat mulia. Petunjuk-petunjuk Allah itu adalah karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber hukum, Allah perintahkan, sebagai hambaku, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kalian semua kecuali untuk beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkenan menciptakan kita adalah dalam rangka supaya kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberitakan, yuk sebagai kewajiban utama dalam kehidupan ini sholat misalnya. Itu kan sumber hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkannya tentang hal-hal yang baik, tentang sholat, tentang puasa, tentang sodakoh, tentang sabar, tentang ikhlas, tentang menjaga diri, tentang mengendalikan diri, kemudian ya perintah-perintah kebaikan itu apa? Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa karena Allah berkenan, semua manusia itu maunya Allah itu dimasukkan ke dalam surga nantinya. Maka diwajibkannya sholat dan melaksanakan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup ini adalah agar nanti Allah juga mewajibkan hambanya masuk ke dalam surga. Diberikan larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah nyatakan kullun nas yadkhulunal jannah. Semua manusia, kata Rasulullah, pengennya Allah itu dimasukkan ke dalam surga nanti. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Emang ada orang yang nggak mau masuk surga? Emang ada. Tapi ternyata ada. Waman asoni faqad aba, siapa yang diperintahkan tapi tidak melaksanakan, itu berarti dia bermaksiat kepadaku, berarti dia nggak pengen masuk surga. Oh, Allah itu ingin membimbing, karena penduduk di surga itu adalah penduduk yang baik, santun, jujur, ikhlas, gitu kan. Nah, karena itu Allah memberikan perintah-perintah dalam rangka untuk supaya pantas kita itu memang mendapatkan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Wa kalimatullahi al-ulya. Jadi dengan Al-Qur'an diturunkan sebagaimana Allah nyatakan Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim, dalam surat Yunus. Alif Lam Ra, dialah Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjukkan ayat-ayat di dalam kitabnya Al-Qur'an yang hakim, yang penuh dengan sumber hukum. Begitu juga Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, Al-Qur'an itu yang penuh dengan hikmah, penuh dengan hukum. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan berbagai hikmah di dalam kehidupan ini, berbagai sumber hukum, maka kita bisa merujuk kepada Al-Qur'an bahwa oh iya ya, ini sumber hukum kehidupan ini kita merujuk kepada Al-Qur'an. Dan karena itu maka para pakar hukum itu mereka agar leluasa dan luas pikiran dan pemahamannya, pasti mereka akan membaca kitab-kitab suci termasuk Al-Qur'an. Apalagi dia seorang muslim, seorang mukmin, dia akan merujuk kepada oh ya, Al-Qur'an memberikan sumber hukum yang luar biasa. Al-Qur'an memberikan sumber hikmah yang luar biasa. Kenapa? Allah itu Al-Hakim. Maka yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Surat Al-Baqarah ayat ke-269. Allah akan menganugerahkan hikmah, pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis.
kepada mayyasya, kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah tentang agama Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah mendapatkan anugerah yang besar dalam hidupnya. Wa may yadzakaru ila ulul albab, hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran tentang hal ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, begitu al-hakimnya Allah meliputi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Maka kita tinggal bagaimana sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita memahami tentang al-hakimnya Allah. Mulai dari kita dalam kandungan, lahir, perjalanan hidup kita, dan sampai menuju kepada kehidupan di akhirat kelak. Maka Allah ingin sekiranya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, diharapkan fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Jadi satu doa permohonan yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran agar supaya kita ini di dunia itu penuh dengan kebaikan. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirah hasanah. Nanti di akhirat kehidupan berikutnya kita juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Wa qina adzabannar, dan juga kita terbebas dari tuntutan hukum dari Allah. Karena memang ada konsekuensi hukum kehidupan di dunia ini, maka kita siapkan. Kita sudah mohon setiap pagi, bangun, tidur, kita sholat, dan kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirah hasanah, wa qina adzabannar. Setiap kali kita sholat, doa itu nggak pernah terlupakan. Maka padahal makna yang sesungguhnya, maka kita sadari, iya, kita pengen hidup ini ya baik-baik saja. Di dunia ini baik-baik saja. Di akhirat juga nanti baik-baik saja. Dan kita yang penting lagi yang ketiga, kita tidak nanti dituntut apa-apa oleh Allah. Nanti tidak dihukum oleh Allah. Nah, karena itu maka kita berusaha dengan sebaik mungkin di dalam kehidupan ini agar kita senantiasa diberikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nyatakan wa may ya'mal sholihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Siapa saja yang selalu menjaga kebaikan dalam hidup ini, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan atas dasar keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menjadikan hidupnya dalam keadaan baik-baik saja. Keadaan baik-baik itu yang bagaimana? Ya, baik-baik itu ya semuanya baik. Kita dalam ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, ya kenikmatan itu tidak menjerumuskan kita, tetapi mendorong kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan ujian, ya baik-baik saja. Ujian yang Allah berikan itu kita diberikan kekuatan menghadapi ujian. Kita diberikan kemampuan menyelesaikan persoalan. Jadi dalam keadaan baik-baik terus. Jadi senang kita bisa bersyukur, susah kita sabar. Nah, itu namanya berada dalam falanuhyanu hayatan thayyibah. Allah akan menjadikan hidupmu akan baik-baik saja. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti Allah masih akan memberikan balasan kebaikan lebih baik dari kebaikan yang kamu lakukan dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimallah, mudah-mudahan ini bagian dari ilmu yang bisa kita dapatkan, karena bagaimanapun dimensi ilmu rohaniyah itu juga penting. Ilmu tentang mengenal Allah itu juga sangat penting.
Dan tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa dengan kau mengenal Allah, maka Allah akan memuliakan dirimu. Dengan kau selalu mengingat kepada Allah di saat apapun, maka dalam keadaan apapun kau juga akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini setidaknya ini akan menjadi inspirasi bagi kita untuk menambah hasanah dalam pemahaman kita tentang kehidupan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlindungan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari virus yang yang merepotkan ini, dan mudah-mudahan Allah segera angkat virus dari negeri kita tercinta ini sebagai kado kemerdekaan 17 Agustus peringatan kemerdekaan ke-76 diberikan kado oleh Allah untuk terbebasnya dari virus corona. Mudah-mudahan. Dan adalah kita tutup dengan doa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita juga mohonkan, yang sedang sakit, ya Allah segera sembuhkan, yang dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Engkau selalu berikan terjaga dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang menempuh pendidikan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, yang sedang menghadapi ujian diberikan kesabaran, yang sedang mendapatkan kenikmatan mudah-mudahan bisa mensyukuri atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim wa'fu rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin bi haqqil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizil fatihah ya farijal ham ya kashifal ya mali abdi yaghfiru wa yarham. Ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni juga keluarga kami ya Allah, ampunkan juga saudara-saudara kami. Ya Allah, limpahkan rahmat taufik dan hidayah-Mu agar kami tetap teguh dalam menjalankan agama-Mu, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, ya Rahman Rahim, tunjukkan kepada kami yang benar tamak benar ya Allah dalam kehidupan ini, sehingga kami berada dalam kebenaran itu ya Allah. Tunjukkan pula yang salah itu salah, yang haram itu haram. Berikan kekuatan kepada kami untuk tidak melakukan hal-hal yang Kau larang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami bersyukur sampai hari ini Engkau telah memberikan nikmat kepada kami, sehat walafiat kepada kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami. Karena itu ya Allah, selalu lindungi kami, lindungi keluarga kami dan saudara-saudara kami. Angkat ya Allah virus yang ada di negeri kami ini kembali kepada tempat semula ya Allah, sehingga kami bisa lebih leluasa dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Tartojibi untuk ceramah pada pagi hari ini. Mohon izin pada senior dan rekan-rekan yang lain dapat melaksanakan persiapan untuk mengikuti pelajaran perkuliahan. Terima kasih atas menonton pada pagi hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, sukses. Siap, terima kasih Bapak.